Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahri sadri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kampung Laut, Bapak Cabang dari SPDN MPD. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 2 Kampung Laut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa kumpul di sini di acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 bersama kami, saya Sulistianingsih, Bapak Erin Nurdiansyah SPD dan Bapak Andi Vivian Alfa SPD. Untuk selanjutnya, karena memang di sini tidak ada acara lain-lain, maka kepada Bapak Kepala Sekolah dimohon untuk memberikan sambutannya kepada kami. Kepada Bapak Cakawi dari SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membukakan dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Semoga sunnah-sunnahnya yang selalu kita ikuti membawa kita mendapatkan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu calon guru penggerak dan Bapak Ibu peserta diskusi pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan diajak bersama-sama calon guru penggerak untuk berdiskusi, bermusyawarah bagaimana kita membentuk suatu budaya yang positif yang ada di sekolah kita, yang kebiasaan selama ini sudah berjalan mulai luntur. Harapannya kebiasaan yang terus menerus, yang rutin akan menjadikan sebuah budaya. Kami berharap diskusi ini dapat diikuti sampai selesai dengan baik, menciptakan sebuah iklim budaya di sekolah kita ini yang nanti bisa disepakati. Kalau sudah disepakati bisa dilaksanakan sehingga menjadi warna baru di sekolah kita ini budaya dari calon guru penggerak. Semoga sebuah budaya itu nanti bisa tercipta dan yang penting bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Ini semua demi dan untuk kita dan anak-anak kita, untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik, sekolah yang merdeka di dalam belajar, bisa menerapkan kurikulum merdeka yang lebih daripada sebelum-sebelumnya, sehingga terciptanya budaya positif itu akan membuat kita semua menjadi lebih baik. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Selamat berdiskusi, selamat bermusyawarah, ikuti dan laksanakan dengan baik. Nanti dipandu oleh calon guru penggerak secara bergantian. Ada 3 calon guru penggerak. Nanti mungkin pesertanya juga ada yang sama, ada yang berbeda. Semoga apa yang menjadi program teman-teman calon guru penggerak ini dapat diikuti dan dilaksanakan oleh teman-teman sejawat. Itu yang dapat kami sampaikan. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih Pak Jaka sebagai Kepala SMP Negeri 2 Kampung Laut yang sudah mengantar kami TGP Angkatan 9 di SMP Negeri 2 Kampung Laut untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam sebuah acara bertajuk Diseminasi Budaya Positif. Pertama-tama mungkin saya sampaikan terima kasih selain kepada Bapak Kepala SMP 2 Kampung Laut, terutama juga kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir di tempat ini sebagai peserta di seminasi yang kami lakukan. Tidak ada artinya kegiatan ini tanpa kehadiran Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Biar tambah semangat saya ada pantun. Oke. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua. Semoga berkenan mendengarkan saya. Masih ada satu lagi karena ini sesi terakhir, karena hari ini saya bisa melaksanakannya siang hari, jadi satu lagi. Makan es bikin batuk. Mana ada batuk cakep? Secakep-cakepnya batuk. Batuknya sungguh lama. Terlihat teman-teman sepertinya sudah mengantuk. Tenang, presentasi ini tidak akan lama ya. Ya paling lama 2 hari mungkin. Jangan sampai 2 hari. Nah, biar konsentrasi tetap terjaga, mohon maaf nih di sesi saya ini Bapak Ibu semua saya kasih nama alias. Tapi aliasnya silahkan tentukan sendiri ya. Aliasnya itu satu kata saja. Perasaan ya. Sedang bahagia, sedang gembira, sedang sedih, sedang kalau anak sekarang bad mood. Ya. Siap? Mulai dari sebelah sini. Semangat. Diingat-ingat ya Bapak Ibu, ini orang namanya semangat. Ya, bukan Pak Hengki, bukan. Di sesi saya ini namanya semangat. Baru bahagia. Semangat, bahagia. Arti kenal? Oke, Agung. Oh kayak nama masjid, Masjid Agung. Usulnya? Indah. Oke, indah seperti pemandangan gitu ya, indah. Ceria. Sebelum lanjut, ulangi dari sini tadi semangat, bahagia, agung, indah, ceria. Sedih. Kenapa sedih Bu? Baru mulai sudah sedih. Saya tadi pengen mau melanjutkan. Oh pesertanya ada yang sedih. Kenapa Bu? Kalau sedih karena nggak punya uang, silakan Ibu datang ke rumah saya. Nanti kita nangis bareng-bareng. Satu lagi? Cinta. Oh, nyerempet jurang nih. Cinta, sedih, ceria, indah, agung, gembira, semangat. Bapak Ibu nanti ingat ya, karena suatu saat akan saya tes nih. Oke, kita mulai saja. Oke, yang pertama perkenalan dulu. Ceritanya baru kenal dong. Saya Erik Nurdiansyah, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Kampung Laut, dan saat ini sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak bersama dengan 2 guru hebat lainnya di SMP ini. Alhamdulillah ada angkatan yang sama. Selanjutnya latar belakang kenapa kegiatan ini dilakukan, yaitu karena beberapa waktu yang lalu saya sudah mempelajari materi tentang budaya positif. Budaya positif itu di dalamnya ada disiplin, ada teori motivasi, teori kontrol, nilai kebajikan, posisi kontrol sebagai guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Banyak sekali materinya dan saya tergerak untuk
bagaimana materi ini tidak hanya saya yang mengetahui, tapi karena tadi juga judulnya kan budaya positif. Budaya itu harus diakarkan, harus dibiasakan. Dan tanpa dukungan Bapak Ibu guru, budaya itu tidak akan bisa dilaksanakan di sekolah kita ya. Kembali lagi ke budaya positif. Saya menjadi teringat salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa tugas guru adalah menuntun kodrat murid. Di sini diibaratkan guru sebagai seorang petani yang diberi benih untuk ditumbuhkan. Guru juga sama, kita diberi benih. Benih kita berupa apa, Pak Bu? Benih kita adalah siswa murid. Itu adalah benih kita. Tugas kita adalah menuntun mereka supaya tumbuh dengan baik. Nah, tumbuh dengan baik ini tentu saja mungkin ada Bapak Ibu yang berprofesi petani. Ibu sedih petani kan? Iya. Kan Ibu sedih petani lah ya? Iya. Iya, karena sawahnya berhektar-hektar ini, percaya. Ketika seorang petani sedang menumbuhkan, anggap saja padi. Tentu ingin padi itu buahnya besar-besar, tumbuh subur. Dan terutama di perjalanan itu pasti ingin supaya sehat itu biasanya diapain Bu? Mulai dari dipelak, itu ditandur sampai panen itu harus diapain Bu? Dikasih pupuk. Nah, dikasih pupuk, terus apa lagi Bu? Dikasih cipta, mentang-mentang namanya cipta. Kasihkan cipta. Berarti ke sawah kayak gitu tangannya. Enggak juga, enggak ngaruh tuh. Bu. Pupuk mungkin biar tidak ada hama gitu kan? Disemprot gitu, hama, gulma ya kan, keong mungkin apa. Itulah contoh budaya positif. Di budaya positif itu ketika kita sedang menanam siswa tadi, budaya positif itu adalah tadi menyingkirkan keong, menyingkirkan hama, menambah nutrisi. Itulah budaya positif di situ. Jadi biar siswa tumbuh kembangnya baik, tentu saja sekitarnya harus baik, harus ada nilai-nilai positif di sekitarnya. Nah, itu latar belakangnya. Dan tujuan saya melaksanakan ini, kita melaksanakan ini yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, khususnya kepada warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah di sini yang hadir ada yang dari guru, dari tenaga pendidikan, ada dari guru BK juga. Alhamdulillah. Sehingga dapat mempercepat terwujudnya lingkungan sekolah yang berbudaya. Satu-satu kita akan bahas sedikit-sedikit. Mudah-mudahan waktunya cukup dan dengan waktu yang terbatas mungkin bisa kita pahami satu-satu. Nanti kita akan membahas banyak teori. Ada teori kontrol, teori motivasi, nilai kebajikan, dan disiplin positif. Kemudian ada hukuman, penghargaan, restitusi. Nanti kita akan cari apa perbedaannya. Kemudian apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Itu juga nanti dibahas karena akan berkaitan dengan pembentukan budaya positif. Kemudian nanti ada 5 posisi kontrol sebagai guru, 3 restitusi, dan terakhir adalah keyakinan kelas. Saya menempatkan keyakinan kelas itu terakhir karena harapannya setelah kegiatan ini Bapak Ibu guru yang di kelas atau Bapak Ibu yang di staf kependidikan, tenaga pendidikan bisa membuat keyakinan. Kalau di guru mungkin bisa per kelasnya, kalau wali kelas, kalau bukan wali kelas mungkin bisa keyakinan di mapelnya, atau kalau Bapak Ibu yang di TU bisa mungkin keyakinan selingkungan TU saja. Baiklah, yang pertama kita bahas dulu tentang teori kontrol. Ini kita akan beranjak menuju disiplin itu dari sini dulu. Ini diungkapkan oleh Dr. William Glasser, seorang psikiater dan juga pengajar dari Amerika Serikat, yaitu di sini disebutkan ada beberapa ilusi tentang kontrol kita terhadap orang lain.
Kalau kita di sekolah berarti kita fokuskan kontrol kita terhadap siapa? Murid, terhadap murid. Karena gampang sekali kita menganggap kita superior terhadap murid kita, karena kita pertama lebih tua, itu udah pasti ya. Atau kedua lebih besar badannya. Jadi ada beberapa ilusi tentang kontrol ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini kita merasa kalau kita bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu, ya. Tapi sebenarnya kita itu bukan sedang mengontrol mereka, tapi muridlah yang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Mungkin ini karena faktor apa ya? Ketakutan, faktor sungkan, faktor tidak enak. Jadi murid mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi bukan kita yang mengontrol sebenarnya. Kemudian yang kedua, ada sebuah ilusi juga terkait kontrol ini, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu misalnya penghargaan. Mungkin siapa ya? Ibu Cinta jadi istrinya Ridwan Kamil. Ibu Cinta pernah memberi penghargaan gitu kepada muridnya. Pernah. Pakai ini Bu, biar kedengeran alam semesta. Pernah. Misalnya dalam bentuk apa dan kenapa? Dalam bentuk benda. Setelah bermain. Oh, karena anak itu memenangkan permainan. Oke. Mungkin yang berkaitan dengan perilaku anak, ada yang pernah memberi sesuatu. Mungkin Ibu Cinta kan pelajaran agama. Mungkin anak itu bisa masuk tepat waktu, atau dia bisa membaca surat-surat panjang gitu. Pernah? Oh, belum pernah. Tapi tadi sudah pernah yang memberi penguatan positif berupa penghargaan, ada permainan di situ. Mungkin Bapak yang lain, Bapak Agung. Oh ya, Bapak Agung. Bapak Agung pernah kayaknya Pak. Nanti kasih apa ya Pak? Memberi sertifikat tanah mungkin. Itu sih. Terima kasih Kan Agung. Bapak Erik Biasa. Waktunya. Ya, saya juga sering pernah memberikan pemicu kesepakatan dalam pembelajaran, terutama ucapan baik. Oh iya. Ini Terus kan lagi, ya. ya kalau sudah mengacungkan jempol, ada yang bisa lagi melanjutkan 10.000 Pak. 10.000. Ya. Oh. Kalau punya Melanjutkan lagi. Bapak Ibu 5.000. Kalau yang ibu bapak 10.000. Oh, Ya. gitu. Kalau ibunya masih jaga 100.000. Aduh, kok beda Pak? Ada perbedaan ini. Aduh. Tapi itu tidak saya sebutkan. Cuma Oh, iya. hanya kalau bisa saya 5.000 atau 10.000. Iya, betul. Tapi itu tidak mesti kalau saya lagi punya tepat. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Tapi ternyata menurut teorinya Pak Glaser ini itu tidak efektif katanya, karena tidak akan bertahan lama dan murid itu akan ketergantungan terhadap penghargaan tersebut. Jadi bukan dalam posisi dia siap melaksanakan, tapi posisi dia siap dapat hadiah gitu. Jadi mungkin masih ilusi itu sebenarnya, ilusi. Kemudian ada ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini sering ya kita lakukan, mungkin ketemu siswa ya murid yang agak kurang baik perilakunya, kita kritik habis-habisan. Itu mungkin bisa membuat mereka merasa bersalah dan mengecap diri mereka orang yang gagal sebenarnya. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sama yang tadi sudah disampaikan di awal, posisi kita terhadap murid itu salah satunya kita lebih besar, lebih tua, ya, dewasa, sehingga bisa memaksa murid untuk mengikuti kemauan kita. Peraturan yang kita buat di sekolah kan itu kebanyakan kita yang buat ya, dan kita memaksa siswa untuk mengikuti itu.
Padahal itu hanya ilusi katanya, itu hanya ilusi belaka. Begitu. Ada pertanyaan dulu nggak mungkin dari slide pertama? Tidak ada, terima kasih. Ya, selanjutnya sebelum ke disiplin, selain teori kontrol, ada juga teori motivasi. Motivasi itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Motivasi sih ya. Bahasa lainnya dorongan. Jadi kalau Pak Agung mendorong gerobak itu berarti sedang memotivasi gerobak. Memotivasi. Ya. Oh ya, berarti kalau gerobak itu juga dimotivasi jalan sendiri ya Pak? Itu sama seperti hamil dengan mengandung. Menurut Ibu Seti itu sama nggak? Sama. Hamil mengandung dengan hamil itu sama nggak? Beda. Oh beda. Lain tulisannya? Ya beda, karena kalau disamakan nanti jeruk mengandung vitamin C. Masa mau diganti jeruk hamil vitamin C gitu kan, jadi bingung bapaknya siapa itu jeruk. Ada 3 nih contoh atau pernyataan tentang motivasi. Silakan pilihannya 2, intrinsik atau ekstrinsik. Intrinsik itu berarti yang dari dalam diri, ekstrinsik itu yang dari luar. Dari pernyataan 3 ini, mungkin Bapak semangat. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu ekstrinsik atau intrinsik, luar atau dalam. Misalnya ada siswa yang selalu datang tepat waktu, ya, dan ketika ditanya supaya tidak kena hukuman, nah itu kira-kira motivasinya luar atau dalam? Luar. Dikip dulu jawabannya ya, karena nanti jawabannya semuanya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tadi seperti Pak Agung, ya, semangat menjawab supaya mendapatkan imbalan 10.000, 5.000, 100.000 gitu. Itu dalam atau luar Pak? Itu dari dalam. Dari dalam. Dari dalam diri murid. Dari murid dan saya. Oh gitu. Oke. Keep dulu jawabannya. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ibu Indah. Misalnya ada murid, mereka datang tepat waktu itu karena dia ingin menghargai diri dengan nilai yang dia percayai bahwa tepat waktu itu baik atau disiplin itu bagus. Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Oke, kita keep jawabannya. Nah, ini ternyata yang tadi 1 dan 2 itu eksternal atau dari luar, dan yang terakhir tadi betul adalah internal atau dari dalam. Ilustrasinya ini adalah orang-orang Jepang yang sedang nyebrang di Shibuya kalau nggak salah, itu perempatan paling padat pejalan kaki. Dan itu orang Jepang adalah pengantar yang tepat untuk mencontohkan yang akan kita bahas, yaitu tentang disiplin. Tadi sudah ada 2, teori kontrol, teori motivasi. Nah, selanjutnya yang mendasari disiplin adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang, dan ini harusnya bersifat universal. Artinya semua orang di seluruh dunia mengakui ini, dan ini adalah hal yang baik untuk dilakukan. Di sebelah kanan di kertas tersobek itu ada beberapa contoh nilai kebajikan. Ada peduli, kebersihan, komitmen, terus terang, percaya diri, gotong royong, renggang rasa, rajin, kreatif, dan sebagainya. Banyak di situ. Dan kita yang kemarin saya pelajari itu ada dari 6 institusi atau 6 lembaga
yang mengelompokkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, di sekolah kita tahu yang namanya profil pelajar Pancasila itu semuanya adalah nilai kebajikan, mulai dari berakhlak mulia, beriman, bertakwa, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, dan seterusnya. Itu semuanya nilai kebajikan, semuanya setuju, semuanya ingin melaksanakan itu. Kemudian ada juga dari IBO Primary Years Program. Ini nggak saya tulis karena masing-masing punya nilai kebajikan yang banyak sekali, dan itu kalau Bapak Ibu baca mungkin nanti akan setuju kalau itu adalah nilai-nilai yang bisa dianut oleh seseorang dalam kehidupannya. Kita fokus saja di sekolah dulu gitu ya. Ya, inilah nilai-nilai kebajikan yang nanti akan coba kita budayakan di sekolah dan diterapkan oleh murid-murid kita. Contoh ini sederhana, ketika ada peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau di bahasa haluskan sedikit, buang sampah pada tempatnya. Itu ada nggak nilai kebajikannya dari peraturan itu? Apa Pak kira-kira? Itu apa? Kebersihan ya. Menjaga kebersihan itu semua orang pasti setuju. Tidak ada orang yang ingin dirinya atau lingkungannya kotor, itu pasti seperti itu. Kemudian misalnya nah ini yang sedang viral, sedang viral, sedang banyak dibahas di mana-mana tentang perundungan atau membuli. Misalnya kita punya peraturan tidak boleh melakukan perundungan. Itu nilai kebajikannya ada nggak? Ada ya. Bisa apa? Bertanggung jawab atau menghormati ya, rasa hormat, toleransi, perdamaian ya. Karena nilai-nilai ini dianut oleh semuanya. Semuanya setuju dengan nilai-nilai ini. Kita tinggal menerapkannya untuk murid kita. Kita sudah punya teori kontrol, sudah punya teori motivasi, sudah punya nilai kebajikan. Nah, maka disiplin lahir dari situ, dari tadi teori kontrol, teori motivasi, nilai-nilai kebajikan, begitu. Nah, akhirlah disiplin. Nantinya disiplin positif kesananya. Disiplin. Sudah sering mendengar kata itu ya? Kira-kira apa artinya? Nah, atau menurut pemahaman Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Bapak gembira, bahagia. Ya, terima kasih. Kalau menurut pengertian saya, disiplin itu adalah taat terhadap aturan-aturan yang berlaku untuk kebaikan bersama. Itu menurut saya. Terima kasih jawabannya Bapak Gembira. Ya. Ibu ceria. Ibu ceria, disiplin itu apa Ibu ceria? Disiplin menurut saya perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Ada kata nilai-nilai, tadi Bapak Gembira ada kata taat, patuh ya, nilai-nilai. Satu lagi lah, cinta atau sedih ya? Panggil Ibu Cinta lama-lama kayak Ridwan Kamil ya. Ibu Cinta, Ibu Cinta. Ibu sedih lah, Ibu sedih. Disiplin itu adalah Tadi berangkatnya dari tadi teori kontrol, motivasi, nilai-nilai, pendidikan itu tadi. pelatihan yang membuat orang lebih bersedia untuk mematuhi atau lebih mampu untuk mengendalikan diri. Terima kasih. Ya, prinsipnya kalau lagi CGP itu tidak ada jawaban salah. Ini juga sama, saya nggak ada jawaban salah.
Kita lihat ya, disiplin adalah, nah ini ternyata mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Tadi teori kontrol yang pertama, mengontrol diri. Kita mau taat, mau patuh, atau mau memberontak, itu mengontrol diri. Bagaimana menguasai diri dan untuk memilih tindakan yang mengacu dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi nilai-nilai kebajikan. Jadi kita mengontrol diri untuk mematuhi nilai-nilai tadi dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu ternyata datangnya dari diri sendiri, bukan dari peraturannya itu sendiri. Itu dari diri sendiri, itu disiplin. Baiklah, mungkin untuk materi atau pembahasan disiplin dicukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oke, setelah kita memahami tentang disiplin tadi, kita lanjutkan, yaitu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 kata nih. Bapak Ibu sudah sering mendengar yang mana? Hukuman sering? Sering ya? Konsekuensi? Sering? Pernah? Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah menikah ada konsekuensi dari suaminya mungkin gitu. Kalau tidak mau membikinkan kopi, konsekuensinya dipotong uang belanja gitu. Ada nggak Bu? Ibu sedih, ibu sedih sih. Itu konsekuensi. Oh, malah konsekuensinya lagi ya, saling mengkonsekuensi. Satu lagi restitusi. Nah kalau ini mungkin jarang mendengar ya. Saya juga baru mendengar ini ketika mengikuti CGP ini. Hukuman atau konsekuensi adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Jadi ketika kita fokuskan di sekolah saja, ketika murid melakukan pelanggaran, yang timbul adalah hukuman atau konsekuensi. Itu yang sudah biasa terjadi di sekolah sejak zaman dahulu kala. Mungkin sejak zaman Bapak Ibu sekolah sampai sekarang pun itu masih yang muncul hukuman dan atau konsekuensi. Lalu bagaimana dengan restitusi? Itu pertanyaannya. Kita akan menuju ke situ. Karena budaya positif itu yang digunakan adalah restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Kita lihat perbedaannya. Oke, dari tabel ini Bapak Ibu kalau tidak bisa membacanya tidak usah dibaca, saya coba intisarikan saja. Kita punya 3 kolom. Kolom hukuman diwarnai abu-abu agak gelap gitu. Kemudian kolom konsekuensi dan kolom restitusi. Di kolom hukuman sudah pasti hukuman itu adalah sesuatu yang mengecap seseorang gagal. Murid gagal mematuhi peraturan, sehingga hukuman itu biasanya bersifat menyakitkan, bersifat menyakiti. Murid yang mendapat hukuman akan tersakiti. Adakah pengalaman Bapak Ibu menyakiti dalam tanda kutip, menyakiti murid dengan hukuman? Ada nggak? Mungkin kalau Ibu Cinta sepertinya tidak ada pengalaman ke sana. Bapak Agung juga banyak menyakiti siswa dengan hukuman. Pernah Pak? Boleh cerita? Boleh cerita sedikit hukuman apa dan kenapa? Hukuman yang saya berikan kepada siswa dan siswi, karena siswa-siswi itu berangkat terlambat. Jadi setelah saya datang, saya bereskan, dan setelah saya push up 10 kali. Yang push up muridnya apa Bapak? Oh Bapak push up. Muridnya saya push up, setelah saya untuk push up selesai langsung saya suruh membersihkan kamar mandi. Membersihkan kamar mandi. Karena anak kan ada yang suka dan tidak suka. Yang membersihkan kamar mandi mungkin agak sedikit tidak suka sama saya. Iya. Orang tua saya saja juga gak pernah menyuruh saya. Ya itu. Itulah contoh menyakiti ya, itu Pak. Dia merasa tersakiti. Betul. Dia bilang sama saya, tapi bilangnya sambil bersandar. Ya. Itu Pak. Oke. Terima kasih Bapak Agung. Dari Ibu mungkin Ibu siapa ya? Ibu sedih.
biar gak sedih lah. Menghukum pernah paling menyakiti apa menghukum Bapak murid? Kalau saya pernah menghukum siswa, khususnya untuk anak-anak laki yang sering terlambat itu turun ke kelas, yang dari kelas 9 turun ke kelas 7. Oh ya. Selama 2 atau 3 hari. Oke, itu ya. Itu contoh menghukum yang dalam tanda kutip menyakiti mereka. Ketika muridnya diturunkan ke kelas 7, padahal dia kelas 9, sakitnya berupa malu. Ketika terlambat, dihukumnya membersihkan kamar mandi, WC, mungkin sakitnya karena capek, harus menahan rasa jijik, bau dan lain-lain. Itu sifat hukuman itu seperti itu. Pokoknya kata Bapak Ibu guru, kamu harus apa tadi? Banyak. Dan ini menimbulkan beberapa efek yang negatif ya. Di antaranya adanya perilaku agresif yang meningkat. Jadi kalau sering menghukum justru mungkin akan menimbulkan perasaan ingin memberontak. Kalau memberontak di depan gurunya tidak bisa, mungkin jadi semakin tidak bertanggung jawab mereka. Mungkin jadi sering bolos dan lain-lain. Akhirnya kan jadi masalah lagi. Bergeser sedikit ke tengah, ada yang berwarna oranye di situ. Itu konsekuensi. Ini mungkin lebih halus daripada hukuman. Kalau hukuman itu satu arah, kalau konsekuensi mungkin sudah sepakat, tapi masih membuat murid tidak nyaman. Dan ini juga perlu energi lebih, karena kita yang membuat konsekuensi harus selalu memonitor dan mengawasi. Ya, guru harus selalu mengawasi. Kita bergeser ke konsekuensi yang tadi baru warna orange itu. Konsekuensi itu masih belum bagus untuk budaya positif, tapi sudah lebih baik daripada hukuman. Jadi ketika membuat konsekuensi itu bisa dibuat oleh guru dan murid, bisa mulai berkolaborasi. Mungkin di pelajarannya agama Ibu Cinta ada konsekuensi kalau tidak mengerjakan 1 kali skor hafalan 2 surat, misalnya 2 kali 3 surat. Nah, yang paling disarankan yaitu yang paling kanan, yaitu restitusi. Restitusi bagian kolomnya berwarna hijau, karena ini yang disarankan untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah. Tidak ada lagi murid yang tersakiti atau tidak nyaman, tapi mereka akan mendapatkan penguatan dari kesalahan mereka. Mereka biasa berbuat salah, manusiawi, tapi dari kesalahan itu mereka menjadi lebih kuat dalam menjalankan atau menerapkan nilai-nilai. Mereka belajar bertanggung jawab. Murid akan belajar untuk bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya. Kemudian mereka juga akan belajar untuk memecahkan masalah. Ketika mereka melakukan kesalahan, itu masalah mereka. Apa yang harus dilakukan? Itulah cara mereka belajar memecahkan masalahnya. Oke? Dari beberapa pembahasan ini, maka pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, berdisiplin positif, bisa memulihkan diri setelah berbuat salah. Jadi penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi tadi kita awal kan berangkat dari motivasi eksternal, internal, kita terbahas lagi di sini. Kemudian nilai-nilai kebajikan juga sama, karena intinya masih di seputar itu. Ya, untuk lebih memahamkan tentang hukuman atau konsekuensi ini, saya punya beberapa kasus. Nanti tolong dijawab oleh Bapak Ibu.
Tidak ada jawaban, ada jawaban yang salah, tapi tidak ada apa tadi istilahnya? Tidak ada konsekuensi atas jawaban yang salah. Dari Ibu Cinta, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, contohnya begitu. Ini menurut Ibu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Ya, ternyata hukuman, betul sekali. Terima kasih, berarti sudah mulai paham. Sebelahnya Ibu Sedih. Ibu Sedih, bagaimana? Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman kali. Enggak hukuman. Contoh ini kontrol dirinya bagus sekali, tidak bisa dipengaruhi. Konsekuensi, Bu? Kita lihat jawabannya. Iya, betul. Iya, betul lagi. Hebat. Ibu ceria. Selalu ceria. Berjemur di lapangan jam 12 siang karena ngobrol dengan teman ketika pelajaran. Hukuman, bukan konsekuensi. Konsekuensi kali. Hukuman. Tetap teguh dengan pendiriannya. Betul lagi. Waduh. Apakah bukan saya yang berhasil menyampaikan, tapi Bapak Ibu yang sudah hebat. Bapak semangat. Murid diminta bertelanjang kaki atau nyeker sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Menurut Bapak semangat sebagai guru BK ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman, bukan konsekuensi. Jadi ragu-ragu ya. Apa tadi? Hukuman. Hukuman. Oh iya. Berhasil dong. Bapak gembira berdiri depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa jawab pertanyaan. Mungkin pernah dialami zaman sekolah ya Pak? Iya, mengalami zaman sekolah. Hukuman ya? Coba dicek. Iya betul lagi. Alhamdulillah. Satu lagi, Bapak Agung membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Ayo. Konsekuensi. Oke, dikunci jawabannya konsekuensi dan ternyata betul, Pak. Di luar ekspektasi. Ya, itu kuisnya. Baik. Insya Allah Bapak Ibu sudah sedikit memahami lah tentang restitusi, hukuman dan konsekuensi. Gambarnya seperti tadi ya. Hukuman itu satu arah, guru ke murid. Saya kalau lu di sini ya, punya kuasa gitu lah kayak gitu. Itu ke murid pakai hukuman biasanya. Nah, lu punya uang, lu punya kuasa gitu kalau yang di internet ya. Kalau di sekolah mungkin kalau guru itu aku yang punya peraturan, aku yang punya kuasa gitu. Jadi satu arah. Makanya mulai sekarang mungkin mulai dihilangkan pemikiran bangga menjadi guru yang ditakuti. Karena guru itu ditakutinya pasti karena sering menghukum gitu ya. Bukan ditakuti karena badannya besar, tangannya kecil, bukan. Itu mau dinosaurus. Dia takutnya bukan menakut-nakuti fisiknya berbulu, itu genderuwo mungkin ya, bukan guru. Oke, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Sebelum kita lanjutkan, cukup? Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini dibahas? Karena ini menjadi salah satu latar belakang perilaku seseorang di lingkungan. Kalau kita fokusnya murid, ini beberapa sebagai salah satu dasar perilaku murid di sekolah. Ada 5 dasar kebutuhan
kebutuhan dasar manusia. Murid kita kan manusia ya, Bu. Ada yang muridnya bukan manusia. Muridnya apa dong kalau bukan manusia? Armalem. Oke, yang mendasari perilaku manusia ini ternyata ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu dasar sekali. Mulai orang yang tidak punya pemikiran pun pasti kebutuhan dasarnya ini, yaitu terkait dengan fisiologis dan psikologis. Fisiologis itu berkaitan dengan badan. Kita butuh makan, butuh minum, butuh kesehatan. Psikologisnya bisa mungkin membutuhkan rasa aman. Dan kebutuhan ini bisa mendasari perilaku seseorang. Contohnya murid. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini terkait koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada murid yang mungkin tiap hari kok wajahnya tidak ceria gitu, tidak ceria seperti ibu ceria, wajahnya sedih gitu. Bisa jadi itu kurang kasih sayang. Kasih sayang dan cinta itu jangan sempit pemikirannya. Cinta itu harus yang I love you saranghae, bukan ya. Karena cinta itu salah satu nilai kebajikan juga universal, kasih sayang. Kemudian nilai kebebasan. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan, kemandirian, otonomi, punya pilihan, mampu mengendalikan arah hidup, kebutuhan akan pilihan, dan selanjutnya itu kebutuhan dasar selanjutnya itu tentang kebebasan. Kemudian ada kebutuhan dasar berikutnya yaitu kesenangan. Mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kita semua sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar ini. Bapak semangat kalau mencari memenuhi kebutuhan kesenangan, biasanya ngapain, Pak? Shopping. Shopping loh. Ngeri ya berdasar kesenangannya. Kalau ibu sedih ya Pak, biar piknik. Oke, betul piknik, masa kalah sama dodol aja piknik. Oke, terakhir adalah tentang penguasaan. Dan kebutuhan dasar manusia itu ada namanya penguasaan, yaitu kekuatan menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, didengarkan, punya harga diri. Ketika murid di kelas kita mungkin sedang kelihatannya kok tidak semangat, mungkin dia penguasaannya belum kita penuhi. Sebenarnya dia itu pengen disuruh membaca mungkin, tapi kok nggak ditunjuk-tunjuk membaca gitu. Karena dia bisa baca dengan bagus gitu ya, misalnya. Itu contoh dan beberapa kebutuhan dasar manusia. 5 gitu, yang ada teorinya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, saya punya beberapa kasus terkait murid. Nanti Bapak Ibu coba telaah, coba pelajari kira-kira dari kasus-kasus ini mereka kurang atau membutuhkan kebutuhan dasar yang mana. Kasus pertama, tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara nyetir mobil. Setiap akhir pekan, dia berlatih menyetir dan dia terlihat sangat senang. Sampai akhirnya dia bisa menyetir dengan baik dan lancar. Kemudian ibunya bertanya, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas adalah, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman kuku, katanya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ingin Dimas penuhi. Tadi ada 5 kebutuhan dasar: tahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan. Sudah terpikirkan dari ibu-ibu? Jawabannya nanti ya, karena kita sekalian kasus kedua. Kasus kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, ketika sampai di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci sama Ibu Rani, gurunya. Dan ketika Dinda ditanya ibunya, dia bilang,
Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Begitu kata Dinda. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha ingin dipenuhi oleh Dinda? Kalau jawabannya seperti itu, kebutuhannya tadi 5. Dinda kasusnya seperti barusan. Sudah ada gambaran? Oke, mungkin dari bapak-bapak untuk kasus yang pertama, yaitu tentang Dimas yang belajar menyetir mobil. Ditanya ibunya karena dia ingin jalan-jalan naik mobil sama teman-temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa, Pak? Kebutuhan dasar daripada Dimas untuk belajar menyetir adalah untuk kesenangannya. Sehingga dengan harapan Dimas bisa bersenang-senang dengan teman-temannya. Ya. Untuk kasus 2 mungkin sekalian dari Pak Semangat. Kasus 2 sekalian. Ya, terima kasih. Untuk kasus kedua, bahwa Dinda ini adalah seorang siswa kelas 3 SD, di mana dia ditegur ketika melakukan pembelajaran dilarang untuk bersenandung. Ya. Dinda ini merasa kebebasannya terkekang. Oke. Sehingga Dinda di sini berharap menginginkan kebebasan. Sehingga di dalam kelas itu bebas untuk berbuat apa saja. Padahal dalam pembelajaran itu kita harus mengikuti apa yang disampaikan guru. Oke. Jadi yang kedua, kebutuhan akan kebebasan. Baik, terima kasih. Untuk ibu-ibu, silakan diwakili Ibu Cinta dari Jawa Barat. Ibu Cinta. Kasus 1? Kasus 1 jawabannya ya Pak. Ya boleh. Cinta kasih. Cinta, aduh ada cintanya lagi. Sesuai nama saya. Oh iya betul. Terus kasus Yang kedua? Kebebasan. Kebebasan. Oh ini kontekannya, nih kontekannya Bu. Kesenangan. Nggak kompak nih, nggak kompak. Ya dulu ya. Ayo, nggak ada ya. Harusnya nggak ada ya, udah kompak. Oke, kita buka saja bareng-bareng. Kasus 1. Nah, ternyata kasus 1 itu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Jadi dia biar kalau sudah bisa naik mobil mungkin teman-temannya akan semakin semakin mengakui dia, menyayangi dia. Dan yang kasus kedua ini sudah pasti ada tentang kesenangan. Nah, Dinda itu sebenarnya dia senang menyanyi, senang bersenandung. Ketika di kelas dia tidak boleh melakukan itu, maka dia merasa kebutuhan akan kesenangannya tidak dipenuhi. Oke, setelah ini ada kuis lagi nih. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Oke, langsung saja nih dari Bapak-bapak. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi ketika ada keluhan seperti itu? Penugasan. Penguasaan, Pak. Iya, ada penguasaan. Dari ibu-ibu? Kesenangan. Tadi bapak-bapak penguasaan ya? Kita cek dulu lah. Penguasaan kan? Kita cek dulu, ternyata masih salah. Ibu-ibu? Kesenangan? Ternyata masih salah juga. Kira-kira masih 2 nih? Kebebasan? Iya, kebebasan. Karena ada kata-kata bosan. Bosan itu biasa terjadi ketika murid tidak punya pilihan. Udah jam terakhir, pelajarannya ceramah, dia pengennya ada pilihan, mungkin bisa dia boleh bermain, melakukan permainan, boleh dengan bernyanyi, boleh apa. Jadi itu bosan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah ini sih kayaknya gampang. Ibu-ibu dulu, Bu Cinta. Cinta kasih sayang. Bapak-bapaknya? Sama. Coba kita lihat. Oke, betul ya. Ada kata-kata sayangnya sih ya, itu ya bocorannya gampang ya.
Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu mempengaruhi perilakunya. Mulai dari kebutuhan dasar yang tadi bersifat fisik maupun psikis, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang, itu semuanya berpengaruh terhadap perilaku yang muncul. Begitu juga dengan yang terjadi dengan murid-murid kita. Apabila ada murid yang jahil dengan temannya, mungkin saja dia tidak terpenuhi kebutuhan atas penguasaan. Ketika ada murid yang selalu meledek apa yang diucapkan gurunya, ada ya kayak gitu ya. Ya kayak mengolok-olok, itu mungkin kesenangannya kurang ya. Jadi kita sebagai guru harus memahami itu dan menciptakan itu di dalam pembelajaran. Baiklah, kita lanjutkan. Budaya positif juga harus diwujudkan dari kita sebagai guru yang punya peran besar, yaitu salah satunya dengan menempatkan diri pada posisi yang tepat untuk mengontrol murid-murid kita. Secara teori itu ada 5 posisi kontrol guru. Apa dan bagaimanakah ciri-cirinya? Mari kita simak dalam beberapa video berikut ini. Sebelumnya saya sampaikan kalau 5 posisi kontrol ini adalah teori dari Dian Gosen. Bukan Gosen yang hijau itu ya, bukan. Ini seorang ahli perilaku. Baiklah, itu 5 posisi kontrol guru menurut Dian Gosen.
Nah, pertanyaan sekarang, posisi manakah yang Bapak Ibu seringkali berada? Satu-satu boleh dari sini. Penghukum, berteman, membuat rasa bersalah, atau bahkan sudah manajer? Gimana Bu? Teman. Oke, Bu Sedih? Penghukum. Oke, Ibu Ceria? Penghukum. Bapak Agung? Teman. Oke. TS banget lah gitu ya Pak. Bapak Gembira? Penghukum. Pokoknya contohnya seperti tadi ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, marah-marah. Ya sama seperti konsep hukuman tadi. Bapak semangat? Teman. Ya mungkin kalaupun ya pemantau ada ya, pemantau. Mungkin ini bisa juga dari ini kita ya, karakter kita ya. Karakter kita yang mungkin ada yang senangnya itu langsung panas gitu, mungkin posisinya jadi penghukum. Atau kalau Bapak semangat, lihat peraturannya di siswanya langsung pemantau. Pokoknya aturannya A, konsekuensinya B, itu udah pemantau jelas. Tapi yang disarankan adalah posisi yang terakhir tadi, yaitu sebagai manajer, dan itu pasti sulit. Ya, pasti sulit karena kita sudah terbiasa dengan cara bagaimana harus berubah. Ya makanya hari ini kita sampaikan di sini supaya bisa belajar bersama-sama cara menjadi salah satunya posisi yang tadi. Itu tadi dipakai di nilai kebajikannya di sana tadi disampaikan, disiplinnya, kemudian restitusinya juga tadi disampaikan kepada murid yang tadi kesiangan. Tidak langsung diberi hukuman suruh lari lapangan basket dari 2 kali karena melawan jadi 5 kali gitu ya. Baiklah, ini nanti kita tinggal praktekkan sehari-hari, mudah-mudahan dimudahkan. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan itu terkait segitiga restitusi. Ini adalah suatu teori bagaimana kita menghadapi kasus atau kesalahan pada murid. Jadi ketika kita menghadapi murid yang bermasalah, kita paling tidak punya acuan bagaimana memperlakukan mereka. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika ada murid yang bersalah, kita stabilkan dulu identitas mereka. Apalagi kalau dia bermasalah sambil melibatkan emosi, mungkin siswanya berkelahi, emosi, marah-marah dan lain-lain. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, bahwa tadi tindakan tadi memang salah. Kita juga biasa melakukan kesalahan. Kemudian apa alasannya? Kenapa kamu melakukan itu? Itu contoh memvalidasi. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kita rujukan kepada nilai-nilai kebajikan yang tadi. Misalnya ketika ada siswa kita yang sering kesiangan, misalnya kita tanya dulu, apakah kesiangan itu melanggar salah satu nilai yang kamu anut? Oh iya Pak, saya jadi tidak disiplin, misalnya jawabannya seperti itu. Kita akan lihat contohnya. Contoh praktik segitiga restitusi dengan seorang siswa bernama Bahtiar. Ini asli dari sekolah kita. Bahtiar. Iya Pak. Sini. Kamu tahu kenapa Pak dulu panggil? Iya Pak. Tadi saya membuang sampah sembarangan. Ya nggak apa-apa. Mungkin tadi kamu lagi terdesak ya. Iya Pak. Kenapa? Saya buru-buru Pak. Gurunya udah masuk. Oh ya sudah. Jadi kamu buang sampahnya di mana saja. Tapi menurut kamu buang sampah sembarangan baik kan? Menurut saya tidak baik Pak. Kenapa? Bisa mencemari lingkungan sekolah. Jadi harusnya membuang sampah di tempatnya. Nah, di sini ada tempat sampah kan tadi? Enggak. Kayak bilang berapa kali kok bisa tok. Tambah di depan tuh apa? Aduh. Kalau kamu membuang sampah belum menemukan tempat sampah, Lodi. Jangan lupa. Bos saya, coba.
Harusnya tadi saya bawa dulu sampahnya, kemudian kalau nemu tempat sampah terus saya buang. Mungkin kamu tadi di sana nggak menemukan tempat sampah ya? Iya Pak. Terus kamu kenapa ya? Tempat sampah ya? Harusnya tempat sampahnya diperbanyak lagi Pak. Nanti Pak dulu sampaikan ke sekolah. Jangan diulangi ya. Iya Pak. Sampahnya diambil, terus buang kamu di tempat sampah. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, itu contoh yang mungkin belum bagus ya, karena saya itu sebagai tugas untuk mempraktikkan ini. Jadi yang pertama tadi saya menstabilkan dulu identitasnya ketika si anak bernama Baktiar tadi buang sampah. Oh ya, kamu buang sampah sembarangan mungkin sedang buru-buru gitu ya, tadi terdesak waktu, jadi dia sembarangan aja dilempar gitu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, tindakan yang tadi memang salah. Kemudian ditanyakan kalau salah, kalau membuang sampah sembarangan itu bagus atau enggak? Ternyata jawaban dia kembali ke nilai kebajikan tadi. Buang sampah sembarangan itu tidak baik katanya, mengotori lingkungan. Karena ya bagaimanapun perilaku salah itu pasti ada alasannya, tapi ketika ditanyakan akan kembali ke nilai yang baik justru, nilai yang bijak tadi, nilai kebajikan tadi. Dan terakhir karena dia sudah mengakui tindakannya salah, kita tanyakan keyakinannya kalau membuang sampah harusnya di tempatnya supaya sekolahnya tetap bersih sesuai peraturan atau keyakinan di sekolah tersebut. Mungkin sampai sejauh ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk materi terakhir tentang keyakinan kelas. Ada? Ya. Kenapa saya tempatkan keyakinan kelas di terakhir? Karena harapan saya setelah diseminasi ini Bapak Ibu bisa mempraktikkan. Tadi sudah saya sempat sampaikan, Bapak Ibu guru mungkin di kelas masing-masing kalau punya kelas, supaya wali kelas atau di mapel masing-masing atau bahkan di lingkungan kerja masing-masing. Mungkin Bapak Ibu yang di TU bisa bikin kesepakatan khusus TU gitu ya. Misalnya kesepakatan dan keyakinannya tadi. Karena setelah nanti digabung itu bisa dihasilkan justru suatu keyakinan yang bukan di kelas lagi tapi lingkupnya sekolah. Jadi keyakinan sekolah. Nah, kita coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tentang penggunaan helm pada kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm? Dan kenapa kita harus memakai helm begitu? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Karena kita kembali ke nilai kebajikan tadi. Keselamatan itu semua orang pasti setuju, semuanya pengen selamat. Salah satunya dikeluarkanlah peraturan biar pengen selamat kalau naik motor itu pakai helm. Dipakainya di mana? Di kepala gitu ya, kan ada yang dipakainya di siku, di sini ada di motor. Kemudian pertanyaan kedua contohnya, mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan itu kemarin ketika zaman pandemi? Kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan, untuk keselamatan juga seperti itu. Kemudian mengapa kita punya peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Maka kemungkinan jawaban kita adalah tentang menjaga kebersihan, dan itulah nilai-nilai itu yang nanti akan menjadi yang namanya keyakinan kelas. Jadi di kelas itu walaupun banyak yang ingin kita lakukan, kalau sudah dirangkum menjadi keyakinan cukup sedikit saja yang perlu ditulis dan perlu disepakati atau perlu dilaksanakan oleh murid-murid kita di kelas. Cara membuat keyakinan kelas ini sederhananya saja. Nanti kita coba praktik sedikit. Pertama, misalnya salah satu jadi guru ya. Misalnya Bapak Agung jadi guru. Ini murid-muridnya Pak. Kita ceritanya sedang membuat keyakinan kelas. Pertama, Bapak Agung mempersilahkan muridnya untuk mencurahkan
peraturan-peraturan apa saja yang ingin ada di kelasnya Bapak Agung. Boleh ditanya satu-satu gitu misalnya. Silakan Pak. Misalnya bagaimana? Apakah peraturan yang ingin ada di kelas ini? Ya, karena ini keyakinan adalah kesepakatan ya. Kita peraturannya setuju dulu Pak. Peraturannya dulu nggak apa-apa. Misalnya dari sini nanti disetorkan ke Bapak Agung. Peraturan yang ingin ada di kelas itu misalnya tidak boleh datang terlambat atau disiplin dan seterusnya lah. Yang pokoknya yang rinci ya begitu, yang rinci mengatur teman-teman di kelasnya. Mungkin dari sini apa peraturan yang pertama? Bebas ya. Memakai baju yang rapi, oke. Satu-satu. Membuang sampah pada tempatnya. Memakai sepatu harus sesuai kakinya ya. Maksudnya jangan kanan semua gitu kan. Kanan kiri. Bapak semangat. Ini sebenarnya lagi jadi murid mau setor peraturan kelasnya. Apalagi? Apa? Rambut sesuai peraturan. Kalau mau disisir belakang boleh semua gitu ya. Dan depan belakang ketemu tengah-tengah. Satu lagi mungkin peraturannya ketika mengikuti pembelajaran tidak boleh berisik ketika belajar. Itu dikumpulkan nanti, dikumpulkan. Coba apa saja tadi Pak? Peraturan yang ingin ada di kelasnya apa saja tadi Pak? Kedisiplinan. Ini satu-satu apa aja tadi? Tadi ceria itu adalah tentang kebersihan, memakai seragam, terus sampahnya, sepatu ya, yang rapi, sesuai kakinya, rambut, rajin, tidak bersih. Nah, dari peraturan-peraturan itu Bapak Guru, nah kita yang kedua dicatat lah, harusnya dicatat ini Pak, catat di kertas sebagai Bapak tulis ya di kelas itu. Kemudian tadi ada nggak kalimatnya yang berupa kalimat negatif? Misalnya tidak boleh atau dilarang, ada nggak tadi ya? Nggak ada ya? Nah kalau itu ada, itu harus dirubah dulu Pak. Jadi kalimat yang positif. Misalnya ada peraturannya tidak boleh datang terlambat. Kita rubah jadi apa? Hadir tepat waktu. Atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi buang sampah pada tempatnya. Gitu. Tidak boleh cukur gundul, kita ganti menjadi rambut sesuai ya dan sebagainya. Atau tidak boleh berisik, kita ganti menjadi tenang ketika berapa jalan gitu ya Pak. Tenang. Ya itu yang kedua. Sudah jadi positif. Nah sudah jadi positif tadi, kita bisa kelompokkan. Kira-kira ada nggak peraturan yang bisa gabung menjadi satu nilai kebijakan? Nilai kebajikan. Misalnya tadi ini ya memakai seragam, ini memakai sepatu, apa lagi? Rambut. Nah mungkin bisa satukan dari satu nilai kebajikan apa ya? Ya ikutilah. Selalu rapi mungkin ya, menjaga kerapihan penampilan ya, menjaga kerapihan penampilan kan aneh juga kalau udah bajunya benar, rambutnya betul, nggak pakai sepatu kan nggak rapi jadinya kan? Atau pakai sepatu malah lebih aneh lagi, pakai sepatu rambutnya dipomer, bajunya nggak lengkap misalnya, itu jadi aneh lagi. Gitu. Jadi nilai kebajikannya menjaga kerapihan, terus membuang sampah tempatnya. Kita ambil nilai kebajikannya menjaga kebersihan. Ini udah dapat dua keyakinan nih Pak, menjaga kerapihan diri dan menjaga kebersihan kelas mungkin. Itu kayaknya kalau disampaikan ke murid, mereka setuju hal itu. Misalnya, anak-anak kelas ini kita yakin untuk menjaga kerapihan diri ya, yakin Pak, mereka akan banyak luas rapih diri itu mungkin atributnya lengkap bisa kena juga. Terus sepatunya hitam bisa kena juga. Atau ditambahin harus keseragaman itu juga bisa masuk ke nilai kebajikannya. Terus tadi Pak Gembira itu tidak berisik ya,
Bisa nilai kebajikannya mungkin apa? Menghargai bapak ibu guru, menghargai temannya. Kan kalau berisik jadinya mengganggu artinya tidak menghargai. Itu sudah dapat nih keyakinan kelas, saling menghormati, menghargai, menjaga kerapihan diri, menjaga kebersihan lingkungan. Itu loh Pak keyakinan kelas. Jadi harapannya dari diseminasi ini Bapak Ibu bisa mempraktekkan itu di kelas masing-masing. Yang belum punya mungkin kelas 9 ya. Kelas 9 kan belum dapat seperti ini. Coba Bu di kelas 9C dibuat seperti ini. Ambil dulu peraturan siswa pengennya apa di kelas peraturan. Nggak mungkin ada yang aneh-aneh lah. Misalnya peraturannya salah satu anak ingin bisa apa ya, boleh makan sambil belajar gitu, kayaknya sih nggak ada itu. Atau ingin boleh berlari-larian sekitaran kayaknya nggak ada kalau yang seperti itu. Cukup bisa dipahami Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari penyampaian saya yang sedikit ini bisa Bapak dan Ibu resapi dan Bapak dan Ibu mulai implementasikan di lingkungan terkecil. Karena prinsip belajar CGP itu adalah alur merdeka, di mana yang M pertama singkatan dari mulai dari diri. Kalau saya tambahkannya mulai dari sekarang dan mulai dari hal yang kecil. Kalau Bapak Ibu lihat di depan, ini ada 2 video, yang satu lancar, yang satu loading gitu. Bukan, yang satu gambar apa? Gurun, gersang, gak ada pohonnya. Yang satu hutan belantara. Ini yang satu adalah gurun Sahara di Afrika, yang satu hutan Amazon di Amerika Selatan. Mereka berjauhan, terpisah oleh samudra yang luas, samudra apa ya? Atlantik atau apa Pasifik. Itu pokoknya terpisah samudra. Tapi ternyata menurut penelitian ilmuwan, Amazon tidak akan selebat itu kalau tidak ada gurun Sahara. Menurut penelitian katanya gurun Sahara itu mengirimkan butir-butir debunya melewati lautan dan mendarat di hutan Amazon yang berpengaruh terhadap kesuburan hutan itu. Jadi yang ingin saya simpulkan, sekecil apapun langkah kita, mudah-mudahan itu bisa sedikit banyak berpengaruh terhadap budaya positif yang ingin kita laksanakan di sekolah kita. Kita aminkan bersama-sama. Sebelum ditutup, tadi dibuka oleh pantun. Ditutup pun harus pakai pantun. Oke, boleh pakai cakep. Tetangga baru namanya Mama. Cakep. Punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan gitu ya. Mudah-mudahan sih pas ya, nggak lebih nggak kurang. Satu lagi, ternak si ikan teri. Teri diternak di dalam kolam. Karena sudah sampai di penghujung materi, izinkan saya mengakhiri dengan salam. Oke, terima kasih atas kehadiran, partisipasi dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.